Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzi Khairullah. Saya berasal dari kelas 12 mesin 2. Saya sekolah di SMK Nanda Mitra Industri Deltamas. Pada video kali ini saya akan sedikit membawakan atau menjelaskan tugas yang telah diberikan dengan tema bagaimana sikap kalian sebagai generasi muda milenial menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzi Khairullah. Saya berasal dari kelas 12 mesin 2 dari kelas kuliah, dan saya berasal dari SMK Nanda Mitra Industri Deltamas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan sedikit opini tentang bagaimana sih sikap kalian sebagai generasi muda milenial menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dunia saat ini sudah memasuki era revolusi industri generasi keempat. Teknologi selalu mengalami perubahan seakan-akan tidak akan pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sangat berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan tanpa kita sadari, semua kehidupan sehari-hari ditunjang oleh kecanggihan teknologi. Ya, contohnya seperti kamera yang saya gunakan kali ini. Zaman 3 tahun atau 4 tahun lalu mungkin belum terlalu kenal dengan apa itu webcam. Webcam semacam kamera eksternal dari produk-produk listrik atau produk-produk digital, sehingga menghasilkan video yang bisa lebih jernih daripada kamera bawaan. Webcam ini sedikit bisa dikenal karena mungkin pembelajaran online, jadi ya produk-produk digital berlomba-lomba menciptakan webcam untuk membantu atau menunjang kebutuhan pembelajaran online atau work from home atau kerja dari rumah, bisa dipakai untuk bertemu secara virtual. Oleh karena itu, bahkan saat ini sudah banyak benda-benda, baik kebutuhan rumah tangga juga, kebutuhan sekolah, pekerjaan, dan semuanya serba digital dan berteknologi wireless. Tapi yang digunakan oleh saya saat ini adalah kamera menggunakan kabel. Dunia saat ini sudah memasuki era revolusi industri generasi keempat, atau bisa disebut dengan revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 ini pertama kali dikenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, seorang ahli ekonomi ternama di dunia yang berasal dari Jerman, sekaligus sebagai founder dan executive chairman of World Economic Forum pada tahun 2015. Dalam bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad 18. Menurut Profesor Schwab, dunia mengalami 4 revolusi industri, yaitu terjadi sekitar tahun 1760 sampai 1840, atau pada abad ke-18. Revolusi industri pertama ini dipicu oleh pembangunan rel kereta api dan penemuan mesin uap. Kemudian revolusi industri kedua yang dimulai pada akhir abad 19 dan awal abad 20, yaitu munculnya pembangkit tenaga listrik dan motor pembakar alam, atau bisa disebut combustion chamber. Dengan adanya penemuan tersebut, ini memicu terciptanya penemuan-penemuan lain yang sangat mengubah dunia. Selanjutnya di revolusi ketiga, pada akhir abad 20 ini, yaitu berkembangnya teknologi digital dan internet. Konsep revolusi industri 4.0 itu tentang mesin yang cerdas dan terhubung dengan sistem teknologi dan inovasi berbasis luas yang dapat menyebarkan jauh lebih cepat dan lebih luas dari sebelumnya.
dan akan terus berkembang sampai bisa, ya mungkin saya punya cucu itu akan terus berkembang dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis itu telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Lalu ditandai dengan kemunculannya kemajuan teknologi baru seperti robot, kecerdasan buatan atau AI, robotik, superkomputer, robot pintar, driverless seperti contohnya ya mobil Tesla bisa autopilot gitu kan, 3D painting atau editing genetik, hingga perkembangan neurologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Di era revolusi keempat ini menjadikan lompatan besar di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana di era ini dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga seluruh rantai nilai industri, sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan berbasis digital. Lalu hal ini mendorong setiap kegiatan atau aktivitas dengan sistem otomatisasi dengan teknologi internet yang tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan, transportasi, dan bertukar informasi secara online. Hal tersebut menjadikan revolusi industri 4.0 ini membuka peluang yang sangat besar, terutama pada lapangan pekerjaan. Dengan adanya terobosan teknologi baru yang pada 5 teknologi utama, yaitu yang menopang pembangunan sistem industri 4.0, yaitu yang pertama Internet of Things, Artificial Intelligence atau AI, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing. Ini tentu menimbulkan banyak potensi pekerjaan baru dalam jumlah yang besar. Peluang lain dari revolusi 4.0 ini yaitu kemudahan manusia dalam mengakses teknologi dan informasi kemanapun, hingga daerah terpelosok sekalipun. Ya, misal kita meskipun jauh dengan orang yang akan kita hubungi, dengan ada internet itu bisa sangat membantu, sehingga setiap orang di berbagai dunia dapat berkomunikasi dan terhubung melalui jaring sosial dengan adanya internet. Dengan terhubungnya semua orang di berbagai penjuru dunia tentu menyebabkan informasi yang tersebar, dan kita mendapatkan disebut ya sebagai banjir informasi lah. Dengan kemudahan dan melimpah ruahnya dalam mendapatkan informasi, hal ini tentu terjadi pendukung besar dan perkembangan berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Lalu selanjutnya, tidak hanya mendatangkan peluang yang bagus, namun revolusi industri 4.0 ini terus mendatangkan tantangan juga bagi masyarakat Indonesia atau masyarakat lain di luar negeri pun sekalipun, khususnya para generasi penerus bangsa, yaitu mahasiswa, siswa, siswi, dan ya masih banyak penerus bangsa yang harus mempertanggungjawabkan bangsanya sendiri. Tidak hanya mendatangkan peluang-peluang yang bagus, namun revolusi industri keempat ini dihadapi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, dan berinovasi yang mempunyai daya saing. Karena seperti yang kita ketahui sekarang, revolusi industri 4.0 telah membawa inovasi teknologi yang membawa dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat, di mana saat ini sudah banyak aktivitas manusia yang digantikan oleh teknologi digital, bahkan ada beberapa yang sudah digantikan dengan robot. Ya, jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini. Apabila tidak bisa mengikuti, ya kita pada nantinya mungkin akan kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut. Jadi adanya pergeseran tenaga kerja manusia, digitalisasi merupakan bentuk tantangan
yang harus dihadapi oleh mahasiswa. Peran manusia setiap tahap demi tahap diambil alih oleh mesin otomatis. Sebagai penerus mahasiswa harus dapat personal yang siap untuk bersaing tidak hanya di negara sendiri, bahkan di negara luar kita harus bersaing dengan baik. Namun juga di ranah global, karena di era ini terlebih dengan adanya MEA, di mana pasar-pasar dari berbagai negara ikut bersaing. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang biasa-biasa saja pada saat ini. Motivasi kita saat ini harus tetap maju dengan mengikuti perkembangan zaman teknologi dan informasi. Pakar Informasi Ekonomi Universitas Indonesia, Petra Faisal Hastadi mengumumkan kondisi permasalahan utama yang paling krusial dalam menghadapi industri 4.0 ini adalah ketersediaan sumber daya manusia. Oleh karenanya, yaitu perlunya dorongan peningkatan sumber daya manusia agar mampu berdaya saing global. Bahwa kalau bicara revolusi industri 4.0, salah satu kelemahan atau tantangan terbesarnya adalah bahwa tenaga kerja yang kita tidak kompatibel. Oleh karenanya, perlu dorongan peningkatan sumber daya manusia agar mampu daya bersaing dengan global. Bahwa mengenai revolusi 4.0 ini adalah salah satu kelemahan atau tantangan terbesarnya adalah banyak tenaga kerja yang tidak kompatibel atau tidak bisa menggunakan teknologi tersebut. Mahasiswa dalam kiprahnya menjadi instrumen paling penting mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Sebagaimana nanti siswa-siswi yang belum lulus atau yang belum masuk ke dunia kuliah, penelitian dan pengembangan serta pengabdi masyarakat, siswa harus kembali ke jati dirinya, mampu menjadi agent of change, yaitu menjadi agen dalam perubahan bangsanya itu sendiri, agent of analysis and agent of control supaya maksimal dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan. Untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen, jadi harus berpikir kritis juga bagaimana ke depan. Sekian mungkin informasi yang dapat saya berikan dan saran-saran yang mungkin bisa diterima oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.